Sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Kak Tere, apa kabarnya? Baik, Kalina. Kalina gimana kabarnya? Aku sehat dan sukacita. Puji Kak Terenya Tuhan. gimana? Sama Kak, sehat juga. Kita mau tanya pemusik juga ya, Boleh. boleh ya? Boleh, Bang Luis. Sehat dong. Bang Luis sehat. Kak Ruth apa kabarnya? Puji Tuhan sehat. Nah, Tuhan sekarang sehat. Bang Ruben nih. Bang Ruben gimana kabarnya, sehat? Sehat. Sehat semua Kak kita. Sehat semua kita ya. Dan karena kita udah sehat, kita sukacita juga. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Iya Kak, tapi kita sebelumnya- tanya dulu Kak, adik-adik di rumah. Gimana adik-adik di rumah kabarnya, sehat semua? Sehat Oh pasti sehat, Kak. aku dengarnya sehat sih. Iya, berarti semua udah sehat ya Kak. Kita mau Oke. mulai ibadah kita. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Tapi kita mau ingetin dulu Kak, Oh, sebelum apa? kita mulai lagu pembuka kita mau ingetin dulu nih. Yang pertama adik-adik harus sudah mandi dan berpakaian rapi. Baik. Dan selama ibadah juga sudah siapkan Alkitab dan persembahannya Kak. Terus apa lagi Kak yang Jangan lupa? lupa ini Kak yang paling penting Kak, sarapan. Supaya nanti waktu ibadah tidak lagi makan dan minum. Terus siap sedia mengikuti ibadah dengan baik dan tertib Kak. Iya, itu tadi ya adik-adik. Kalau udah siap semuanya, kita mau mulai menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Jawabnya apa Kak? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tuhan memanggil namamu kelas tengah, Tuhan memanggil namamu kelas tengah. Oh kelas tengah, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Suara kelas besar Kak. Tuhan memanggil namamu kelas besar, Tuhan memanggil namamu kelas besar. Oh kelas besar, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah adik-adik, kita udah selesai dengerin lagu pembukaan kita. Sekarang kita mau mulai ibadah kita mau doa. Siapkan tangannya, dilipat yang rapi, tutup mata, tundukkan kepala. Kalina yang pimpin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini Tuhan Kau masih memberikan kami sukacita dan dalam keadaan sehat juga.
Tuhan, sekarang kami mau bersekutu denganmu, bersama-sama dengan keluarga kami. Kiranya Tuhan yang pimpin, siapkan hati kami, penuhi dengan Roh Kudus, agar kami bisa menjadi anak yang baik, dan acara sekolah minggu kami bisa berjalan dengan lancar, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, sertai pula kakak-kakak sekolah minggu dan pemusik sekolah minggu Tuhan, agar kami bisa melayani Engkau dengan baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sekarang kita mau apa nih Kak? Kita mau menyanyikan lagu Mari Beribadah pada Tuhan. Oke. Beribadah pada Tuhan, Kita mau membaca hukum Taurat kita pada hari Minggu ini. Hukum Taurat kita minggu ini adalah dari titah ke-7. Jangan berzina. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Itu hukum Taurat kita ke hari ini. Nah, sekarang kita mau pengakuan iman rasuli. Sebelum pengakuan iman rasuli kita mau nyanyi dulu nih, Kak. Nyanyi apa, Kak? Kita mau nyanyi di Togo Tuhan Yesus Out, tapi kita mau ngajak adik-adik semuanya dan Bangkit jemaat yang di rumah berdiri. untuk bangkit berdiri. Oke. Tuhan Yesus Sorry,
Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Aku sekarang mau ajak adik-adik di rumah mengulang ayat hafalan, Kak. Oh iya, Nah, Kak. Aku mulai kelas kecil dulu ya, Kak ya. Boleh. Kakak nanti kelas tengah dan kelas besar Kak Tere, oke? Siap. Oke. Kelas kecil sama-sama ya mengulangnya ya, yang hafalan minggu lalu bareng-bareng sama Kak Lina. 1, 2, 3. Tuhan Yesus naik ke surga, siapkan tempat untukku. Oke, sekarang kelas tengah ya, Kak. Oke. Kelas tengah dan kelas besar. Kelas tengah dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, sekarang kelas besarnya, Kak. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Itu kayak ayat hafalan kita. Minggu lalu ya. Minggu lalu. Sekarang kita mau, tadi udah memuji Tuhan, sudah berdoa, sudah ingat hafalan. Kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Apa saja yang harus disiapin nih, Kak? Kita pastinya harus ada Alkitab, Betul. terus siapin hati. Siapin hati dan nggak boleh ganggu-ganggu lain-lain lagi Iya, ya, Kak ya. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagu Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Anak-anak kami, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, Shalom. Horas, apa kabar semuanya? Sehat? Puji Tuhan. Dalam sukacita kita pada minggu ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak kami, semuanya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi persiapkan dulu Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1. Ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Kita baca firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang.
Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saya baca sekali lagi ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Anak-anak kami, demikian pembacaan firman Tuhan, pengajaran untuk kita saat ini. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui setelah Paskah, setelah Yesus bangkit dari antara kematian, dia masih berada, Tuhan Yesus masih berada di dunia ini berapa hari? Sebelum dia naik ke sorga, berapa hari? Ya bagus, 40 hari. Yesus berada di dunia ini 40 hari. Setelah 40 hari, dia terangkat ke sorga, naik ke sorga. Sorga adalah tempat orang-orang percaya. Siapa dari antara kita yang percaya, nanti tempat kita di sorga. Amin, anak-anak kami. Iya, firman ini, pengajaran ini mengatakan, setelah Yesus naik ke sorga, murid-muridnya pulang atau kembali dari Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu adalah tempat Yesus terangkat ke sorga. Dari Bukit Zaitun, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka tiba di kota Yerusalem dan mereka ke salah satu ruangan di bagian atas. Mereka berkumpul di sana. Murid-murid Yesus berkumpul di sana. Apa yang terjadi, anak-anak kami? Apa yang terjadi? Mengapa mereka berkumpul? Apa yang terjadi? Ternyata murid-murid Yesus itu sangat takut. Sangat ketakutan. Apa yang ditakutkan? Mereka takut karena Yesus tidak berada lagi bersama-sama dengan mereka. Ketakutan murid-murid itu ketika Yesus telah naik ke sorga, Yesus tidak berada lagi di antara mereka. Mereka takut. Nah, kita juga, anak-anak kami juga, siapa saja juga bisa merasa takut kalau Yesus tidak berada di tengah-tengah mereka. Nah, ketika mereka takut, apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul. Mereka berdoa bersama-sama. Dikatakan di sini di ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ternyata doa itu adalah kekuatan kita. Ketika kita berdoa, itu adalah salah satu untuk mengusir rasa takut kita. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, siapa di sini yang pernah takut? Banyak kali nih, banyak, semuanya pernah takut ya. Takut gara-gara apa? Karena apa takutnya? Oh, takut dia ditinggal mamanya. Dia ditinggal sendiri di rumah. Oh, takut dia kepada gurunya. Karena apa? Dia tidak mengerjakan tugasnya. Oh, takut dia ada suara, kayak suara hantu. Takut dia mendengarkan suara itu. Tapi, adakah yang disebut dengan hantu? Tidak. Tidak ada hantu ya. Jadi tidak usah takut kepada suara-suara hantu. Nah, semua kita pernah takut. Anak-anak kami pernah takut. Tapi apa yang kita lakukan untuk mengusir rasa takut kita? Firman ini, pengajaran ini
mengarahkan kita semua supaya kita berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Sini saya buat satu video yang mengisahkan seorang yang berdoa dalam hidupnya. Ketika dia bangun, dia langsung berdoa kepada Tuhan. Pantas kita contoh. Kita saksikan ya anak-anak kami. Mari semuanya, mari kita tonton video ini. Dexter adalah anak yang cinta Tuhan, suka berdoa dan taat kepada orang tuanya. Sama seperti hari itu, ketika dia bangun tidur, Dexter melipat tangannya lalu berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat penjagaanmu di sepanjang malam yang telah Dexter lalui. Dan hari ini Dexter mau berjalan terus dengan Tuhan. Dexter tidak mau berjalan sendiri Tuhan. Oh iya Tuhan, Dexter juga berdoa berkati Papa dan Mama ya. Buat keluarga kami hidup damai dan sejahtera supaya kami menyenangkan hati Tuhan. Dan jadi contoh untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam namamu Dexter berdoa. Amin. Setelah berdoa, Dexter biasa pergi mandi dan bersiap-siap untuk pergi sekolah. Pagi itu Mama menyiapkan makanan yang spesial untuk Dexter, berupa nasi goreng telur dadar. Enak sekali pastinya. Mama, terima kasih buat nasi gorengnya ya. Nasi goreng buatan Mama enak kali. Sama-sama sayang, Mama senang kalau kamu mau makan masakan Mama. Sekarang, ayo cepetan berangkat sekolah. Papa udah nunggu loh. Dexter, sudah siap? Kalau sudah siap, ayo kita berangkat sayang. Siapa? Ayo kita berangkat. Ma, Dexter berangkat ya. Oke, masih bersama saya Jeremy Tuti yang akan menemani perjalanan pagi kalian dengan Jesus and Me. Dan lagu berikutnya adalah lagu Aku Berdoa, Aku Bisa. Aku suka berdoa karena doa. Wah, aku suka sekali Pak lagu ini. Bisa lakukan. Biasanya di sekolah minggu aku kan menyanyikan lagu ini Pak. Ku berdoa. Aku suka berdoa karena doa buatku bisa lakukan apa saja. Setiap kali ku berdoa, doaku mengubah segalanya. Pintu surga pun kan terbuka. Doaku berikan kuasa, apa saja ku bisa. Lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa. Nah, sekarang Dexter sudah sampai. Selamat belajar ya sayang. Jadi anak yang baik, jadi kebanggaan Tuhan, juga Papa dan Mama. Terima kasih Pak. Ya, anak-anak kami, tadi kita telah menonton videonya di mana ada anak yang rajin berdoa. Tadi kita tonton ketika dia baru bangun membuka matanya, dia langsung ngapain? Langsung melompat dari tempat tidur. Bukan, dia langsung berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, seperti itu. Terima kasih Engkau telah menjagai dalam tempat tidur, menjauhkan mara bahaya. Dia berdoa. Ini adalah suatu contoh bagi anak-anak kami supaya kita tetap dan rindu untuk berdoa kepada Tuhan. Nah,
Coba semuanya memperhatikan Amang ini, Amang pendeta ya. Bagaimana sikap kita berdoa? Bagaimana sikap kita berdoa? Berdoa. Nah, lihat tangan, lipat tangannya. Seperti ini sudah semua melipat tangannya. Tutup matanya. Masih ada ini yang terbuka matanya nih. Tutup matanya. Tunduk kepalanya. Tunduk kepalanya. Lalu berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Itulah sikap kita berdoa. Tapi ada dari anak-anak kami yang suka-sukanya, sikapnya itu suka-sukanya. Entah bagaimana dia berdoa. Ada matanya terbuka satu lah. Ada tangannya ya bergerak ke kanan ke kiri. Padahal pada posisi berdoa. Apakah itu benar? Salah. Sikap kita berdoa adalah lipat tangan, tutup mata, baru kita tundukkan kepala kita. Kita konsentrasi untuk berdoa kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan untuk memohon segala kebutuhan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak kami semuanya, mari kita setiap saat berdoa dan berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan juga ingat, jangan hanya dirimu yang kau doakan, tapi doakan juga Bapak, Mama, orang tua kita. Doakan juga kawan-kawan kita. Doakan guru-gurumu. Doakan kakak, abang, guru sekolah minggu. Doakan Amang pendeta, Sintua, semuanya doakan. Serahkan kepada Tuhan. Karena doa itu, kuasa doa itu sangat berharga bagi kita. Kiranya anak-anak kami boleh hidup dalam doa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang menjadi pengajaran bagi kami, bagi anak-anak Tuhan sekolah minggu yang selalu setia mengikuti ibadah secara online setiap hari Minggu. Kami telah mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya firman Tuhan ini dapat kami lakukan. Anak-anak Tuhan menjadi pendoa-pendoa yang rajin di dalam kehidupannya. Mau berdoa bagi semua orang. Ya Tuhan Allah Bapa kami, saat ini juga kami mau menyampaikan permohonan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberkati kehidupan kami semua. Memberkati anak-anak Tuhan, memberkati juga orang tuanya. Jauhkan sakit penyakit. Biarlah bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit saat ini, biarlah Tuhan mohon bantu mereka, sembuhkan mereka dari penyakitnya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak Tuhan ini, biarlah Tuhan tetap setia menyertai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita kan udah dengerin firman Tuhan nih Kak. Sekarang kita mau kasih hafalan minggu ini. Aku mulai dari kelas kecil dulu ya Kak Lina. Silakan, Kak. Kelas kecil itu hafalannya, aku akan tekun berdoa. Sekarang untuk kelas tengah, kelas besar ya Kak Tere. Iya. Kelas tengah dan besar, ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Tadi kita sudah ayat hafalan, sekarang kita mau mempersiapkan persembahan terbaik untuk Tuhan. Nanti persembahannya akan dikasih kemana Kak? Rekening
ke rekening gereja, Kak. Nanti rekening gerejanya ada nomornya di bawah ini ya, Kak. Ada di bawah ini ya. Oke, siap. Nah, sekarang kita sambil memberikan persembahan, kita mau menyanyikan lagu Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Ibadah sekolah minggu untuk hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya Kalina mau ingatkan lagi untuk adik-adik kelas Yerusalem, meskipun adik-adik sudah lulus, tapi sekolah minggu sampai nanti ada acara inaugurasi ya. Jadi adik-adik tetap sekolah minggu terus sampai nanti ada acara inaugurasi dari seksi SM, baru pindah ke remaja. Nah, kita akan menutupnya dalam doa ya, Kak. Seperti firman Tuhan yang Amang Pendeta sampaikan tadi untuk kita, bahwa kita harus selalu bersahati untuk bertekun dalam doa. Mari kita berdiri dan bernyanyi King of Majesty. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, juga orang tua kami yang mendampingi anak-anak sekolah minggu untuk beribadah online saat ini, puji Tuhan, ibadah kita telah berjalan dengan baik. Kami dari semua pendeta dan juga majelis di gereja kita menyampaikan kepada semua anak-anak kami, selamat hari Minggu. Tetap sehat, Tetap semangat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.